Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, yang mana kenikmatan ketika kita hitung satu persatu kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Ini anak pertama kali ke Bali. Saya kira adem. Ternyata sama kayak Makassar juga. Sama-sama panas. Baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi godaan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz adalah salah seorang istri menteri. Yusuf alaihissalam merupakan seorang nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Sangat tampan. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi Adam diberikan setengah ketampanannya lagi Nabi Yusuf. Sisa-sisanya itu untuk semua manusia. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita ketampanannya sisa-sisanya. Sang menteri memiliki istri yang sangat cantik jelita. Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara langsung. Tidak ada nama langsung dalam Al-Quran. Siapa nama yang kita kenal? Siapa? Zulaikha. Dari mana riwayatnya Zulaikha? Itu dari Israiliyat. Tapi kalau kita meriksa lagi riwayat-riwayatnya, itu sebenarnya tidak ada. Tapi ada riwayat Israiliyat yang menamakan namanya Zulaikha. Dalam surat Yusuf ayat 23, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Warawadathu, kata para ulama, ini dari kata fa'ala yufa'ilu, maksudnya saling. Rawadathu saling menggoda. Tapi di sini Yusuf tidak menggoda. Yang menggoda adalah Zulaikha. Kenapa Allah mengatakan rawadathu yang seharusnya artinya saling? Ternyata diamnya Nabi Yusuf itu sudah menggoda para wanita. Karena ketampanannya. Allati huwa fi baitiha, ketika dia berada di rumahnya an-nafsi. Wa ghallaqatil abwab, ketika Nabi Yusuf sudah berada di ruangan, di kamar, Zulaikha menutup semua pintu-pintu. Ulama menafsirkan wa ghallaqatil abwab, bukan hanya satu pintu ditutup, tapi semua pintu-pintu sampai jendela-jendela ditutup sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Bayangkan di depannya ada seorang wanita yang sangat cantik. Wa qalat haytalak. Dan wanita ini mengatakan, kemari. Kalau kita berada di posisi Nabi Yusuf, apa yang kita lakukan? Hah? Apa gas? Oh, kabur, Masya Allah. Ini depannya wanita cantik. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Taib. Sebelum kita lanjut ceritanya, di sini Nabi Yusuf ketika dihadapkan dengan wanita cantik melalui beberapa ujian. Ujian yang pertama, dia di puncak masa mudanya. Mana lebih bersyahwat ketika masa muda atau masa tua? Masa muda. Orang menggebu-gebu nikah masa muda atau masa tua? Atau sekarang sudah berubah? Masa muda. Dan ketika itu Yusuf di puncak masa mudanya, di saat syahwatnya paling menggebu-gebu. Makanya Nabi SAW memerintahkan nikah itu buat anak muda. Sebagaimana diriwayatkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa yang mampu nikah maka nikahlah. Anak muda.
Tapi dalam hadis lain, sebelumnya saya mau bertanya, mana lebih banyak dosanya? Orang tua berzina atau anak muda yang berzina? Kenapa orang tua berzina lebih banyak dosanya? Karena seharusnya udah lemah syahwat. Kalau anak muda dipancing sedikit sudah bersyahwat. Kalau orang tua minum obat, pil, suntik segala macam. Betul? Makanya kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak diajak bicara sama Allah. Tidak diajak bicara, la yuzakim, tidak disucikan dosanya, walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Dan salah satunya kata Nabi SAW, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ana ingat ada berita ada orang tua didapatkan meninggal ketika berzina dengan PSK. Ternyata salah satu asbabnya karena terlalu banyak minum obat kuat. Harusnya ke masjid aja gitu. Baik, ini yang pertama. Ketika itu Nabi Yusuf anak muda dan sangat menggebu-gebu juga, termasuk menggebu-gebu. Yang kedua, dalam keadaan asing di negeri orang. Orang mungkin kalau berzina di tempatnya sendiri takut nanti ketahuan istrinya. Atau seandainya dia tidak berkeluarga, takut ketahuan orang tuanya karena masih ada satu tempat. Takut ketahuan kakaknya, takut ketahuan temannya, takut ketahuan bosnya. Tapi ini Nabi Yusuf itu berada jauh daripada rumahnya. Nabi Yusuf orang mana aslinya? Palestina. Kemudian dibawa ke Mesir. Dan ini jauh, dan seharusnya dia merasa lebih bebas. Ini ujian kedua. Ujian yang ketiga. Ini berat ya. Ujian wanita itu sangat berat. Ujian yang ketiga, dia tinggal serumah dengan wanita cantik. Yusuf tinggal di rumah wanita tersebut dan bekerja di sana. Beliau diamanahi sang menteri untuk mengurusi rumah. Ada seorang wanita mulia terjatuh ke dalam zina. Terus ditanya, kenapa engkau bisa terjatuh ke dalam zina? Dia mengatakan, liqarbil wisada, karena dekatnya tempat tidur. Maksudnya, dia dekatnya tempat tidur antara dia mungkin dengan pembantunya, antara dia dengan sopirnya, makanya ini bahaya. Makanya banyak kejadian-kejadian seorang sopir menzinahi majikannya atau sama-sama berzina karena liqarbil wisada, karena dekatnya kasur. Dan yang kedua adalah karena sering berbisik-bisik. Maksudnya, dia sering ngobrol sehingga nyaman. Taib, ini ujian ketiga, tinggal serumah dengan wanita tersebut. Ujian keempat, semua pintu dikunci rapat. Bayangkan, Zulaikha telah menutup dan mengunci seluruh pintu yang bisa mengarah ke kamar. Tidak ada saksi, tidak ada yang bisa melihat. Dan ini kondisi yang memudahkan orang untuk berbuat maksiat. Ketika Anda baca, Anda coba bayangkan bagaimana posisi Ana ketika belum nikah dihadapkan dengan wanita yang cantik, kemudian semua ditutup. Itu sulit itu. Di tempat yang jauh yang tidak ada keluarga. Terus ujian yang kelima, yang merayu adalah seorang wanita. Dan fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada sesuatu yang aku tinggal setelahku fitnah yang lebih besar kecuali fitnah wanita. Anda ingat di tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah. Ini ada seorang muadzin yang dia azan bertahun-tahun lamanya. Jadi zaman dulu itu azan bukan pakai mic karena tidak ada mic. Mereka azan naik ke mimbar. Tiap hari dia azan. Suatu saat dia azan, di bawahnya ada seorang wanita Nasrani berjalan. Dan muadzin ini dia ngelihat ke bawah dan dia lihat wanita tersebut sehingga dia jatuh cinta dengan wanita tersebut karena kecantikannya. Setelah azan, sholat segala macam, dia turun. Ini ada di Ibnu Katsir, dia turun untuk menghampiri wanita itu. Makanya dia bilang, saya mau menikahi engkau. Kemudian kata wanita ini, bagaimana kamu menikah sama saya? Saya ini Nasrani, kamu Muslim. Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu masuk
Nasrani dulu. Akhirnya singkat cerita dia ketemu sama bapaknya dan dia setuju untuk masuk Nasrani. Padahal dia muadzin bertahun-tahun. Akhirnya dia masuk agama Nasrani. Akhirnya diadakanlah acara nikah. Begitu diadakan acara nikah, setelah selesai nikah, sebelum malam pertama, dia mengambil barang di masjid. Di tempat di menara itu biasanya ada ruangan, dia mengambil di sana. Akhirnya dia pergi ke menara tersebut untuk ngambil barangnya. Begitu dia ambil barang, turun dari menara, terpeleset, jatuh, meninggal dunia. Dalam keadaan kafir. Fitnah siapa? Fitnah wanita. Makanya kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Ujian yang keenam, Yusuf sangat tampan. Dan ketampanan itu bukan hanya nikmat, tapi juga ujian. Dan alhamdulillah di masjid ini, mukanya pas-pasan atau tampan? Orang yang tampan secara umum lebih mudah percaya diri dalam menggoda dan lain-lainnya pun orang-orang mudah tertarik kepadanya. Ketampanan Yusuf ini sendiri menjadikan Zulekha yang sang wanita yang benar-benar serius ketika merayunya. Benar-benar serius. Nanti kita akan bahas. Ujian yang ketujuh, sang wanita sangat cantik. Wanita yang merayu Yusuf bukanlah wanita sembarangan, melainkan wanita yang sangat cantik jelita. Ini karena Zulekha adalah istri seorang menteri. Menteri kira-kira pilih istri yang cantik atau yang biasa-biasa saja atau yang sangat jelek? Yang cantik. Cantik terbagi menjadi dua. Ada cantik yang mukhtalaf fi, cantiknya yang khilaf. Ada juga cantiknya yang ijma, cantiknya yang orang sepakat bahwa semua dia cantik. Dan ini Zulekha itu adalah termasuk yang cantiknya disepakati. Ujian selanjutnya, sang wanita telah mempersiapkan diri berhias. Jadi ketika Zulekha menggoda Yusuf, bukan hanya menggoda, tapi dia berhias dulu. Kalau zaman sekarang make up dulu atau mungkin skincarean dulu. Zaman dulu itu dia bersiap. Bahkan dalam qiraat lain, ada qiraat lain, itu bacanya bukan haytalak. Kalau haytalak itu kemarilah. Tapi bacanya haitulak. Aku telah mempersiapkan diri untukmu. Artinya Zulekha berdandan, berhias, tampil lebih cantik dari biasanya dalam menggoda Nabi Yusuf. Subhanallah. Ujian selanjutnya, ujiannya Nabi Yusuf. Sang wanita merayu dengan sikap dan kata-kata. Coba bayangkan kita di posisinya Nabi Yusuf. Bayangkan saja dulu. Walaupun insya Allah enggak. Zulekha merayu Yusuf bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Dia dekatin Nabi Yusuf. Dia pegang-pegang Nabi Yusuf. Karena dia berusaha melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya dan ini godaan wanita sangat berat. Bahkan ada pahalanya sangat besar orang yang dia menghindari zina ini. Orang yang menghindari wanita yang memiliki kedudukan kemudian dia meninggalkannya. Seperti hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan salah satunya adalah rajulun, ada seorang laki-laki. Da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Dipanggil sama seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Dia memiliki harta mungkin atau dia penguasa. Dia panggil untuk berzina sama dia. Kemudian dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut sama Allah. Orang ini akan dinaungi dengan naungan Allah pada hari kiamat. Kenapa? Kenapa ada pahalanya seperti ini? Karena berat. Mudah Ustaz. Ya kita belum pernah soalnya. Coba kalau ada. Mudah-mudahan kita bisa mengatakan inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Orang ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar ketika semua orang lagi kepanasan. Karena saking sulitnya menghindar dari fitnah wanita. Baik, apa yang dilakukan Nabi Yusuf untuk menghindari fitnah wanita ini? Yang pertama dia mengatakan, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Dan ini adalah alasan yang pertama. Yusuf langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jal.
dari godaan ini. Ini menunjukkan bahwa hukum asal seorang meninggalkan kemaksiatan itu harus karena Allah. Ada orang ninggalin rokok misalnya. Dia merokok bertahun-tahun. Begitu kena sakit paru-paru, dia mengatakan, saya bertobat. Begitu sembuh, dia rokok lagi. Itu dia berhenti merokok karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah, karena penyakitnya. Sementara seseorang kalau ingin berhenti maksiat dan ingin ditolong oleh Allah, dia benar-benar harus berhenti karena Allah. Kalau mau berpahala berhentinya itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Dan kejadian ini pernah terjadi pada Maryam alaihissalam. Ketika malaikat datang, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami utus ruh kami Jibril kepadanya, lalu ia menampakkan dirinya kepada Maryam dalam bentuk yang sangat sempurna. Bahkan dalam kitab tafsir dikatakan bahwa wujudnya Jibril itu seperti pemuda yang sangat tampan. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ma'adallah, aku berlindung meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita digoda sama wanita di tempat kerja atau lewat WA atau lewat DM karena terpesona dengan foto kita yang mungkin diedit, maka katakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Karena kita memang harus meminta pertolongan kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Maryam ketika datang seorang laki-laki, maksudnya Jibril yang menyamar menjadi seorang wanita, seorang pria yang tampan, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku melindung padamu kepada Tuhan yang Maha Pengasih jika engkau bertakwa. Makanya kita jangan pernah lengah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kalau seandainya ada seorang dari kita terpesona dengan wanita, bukan secara langsung, tapi di handphone kita. Kadang-kadang ada orang yang buka handphone itu, dia lihat wanita cantik di sana. Mungkin dia sampai dia terjerumus dengan syaitan, kena perangkap syaitan, akhirnya dia cari akun Instagramnya, dia DM, maka segera minta pertolongan kepada Allah. Kalau bukan Allah tolong kita, nggak tahu siapa lagi yang bisa tolong kita. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Itu yang pertama, yaitu Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita ingin jauh dari maksiat, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ternyata Nabi Yusuf mengingat kebaikan majikannya. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Maksudnya tuannya adalah suamimu telah berbuat baik kepadaku. Kalau seandainya saya berzina sama kamu, maka saya mengkhianati suamimu. Itu ibaratnya. Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, kalau Yusuf saja tidak bermaksiat karena memikirkan balasan duniawi, ini Ibnu Jauzi, yang hanya sedikit, yaitu kebaikan dari seorang manusia kepada manusia lain, maka bagaimana dengan kita jika kita memikirkan tentang kebaikan Allah Azza wa Jalla? Nabi Yusuf, termasuk yang menghalangi Nabi Yusuf bermaksiat adalah dia memikirkan, ini suaminya, yaitu menteri, ini telah berbuat baik kepada saya. Bagaimana dengan Allah yang telah memberikan kepada kita iman, pendengaran, penglihatan, kesehatan, kemampuan bicara, istri, anak-anak, agama, bisa sholat, bisa mengaji, bisa berpikir, kemudahan ibadah. Sudah ada yang mungkin naik haji, umrah berkali-kali, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan bermaksiat kepadanya? Ini perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan di antara hal yang membuat seorang berhenti maksiat adalah mengingat kebaikan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ketika kita bermaksiat, Allah masih memberikan kita nafas. Ketika kita bermaksiat di dalam kamar kita kunci kamar kita tutup dengan selimut mungkin badan kita. Siapa yang mengirimkan udara yang masuk melalui lubang-lubang pintu? Allah Azza wa Jalla. Ada juga di antara manusia yang dia itu berada di lingkungan oksigen banyak, tapi dia tidak bisa bernafas. Siapa yang memberhentikan itu semua? Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai orang butuh bantuan nafas, padahal oksigen di mana-mana. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Betapa banyak dari kita bermaksiat kepada Allah. Kita mungkin gibah, mungkin namimah, tapi Allah masih memberikan kita nikmat. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kemudian
Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Apakah Nabi Yusuf menginginkan juga? Iya, katanya. Dan sungguh wanita itu sangat menginginkan Yusuf, dan Yusuf pun sudah tergerak hasrat kepada wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan dia melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya keburukan-keburukan dan perbuatan keji, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Hammat bihi wa hamma biha, Yusuf pengen dan Zulaikha pengen, ini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Yusuf memukul atau mengusir wanita tersebut, tapi ini pendapat yang lemah, tidak bisa diambil. Pendapat yang kedua, Yusuf tidak berhasrat kepada wanita itu, tapi ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat adalah Yusuf berhasrat tetapi hanya berupa lintasan hasrat, bukan tekad yang bersungguh-sungguh, bukan tekad yang bersungguh-sungguh. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, lanjutan ayatnya, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Gini, jadi di antara ternyata salah satu cara agar seorang diselewengkan dari perbuatan buruk adalah dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada orang pejabat dia itu rajin sholat tapi korupsi? Kenapa ada orang sebagian dia sholat tapi berbuat kriminal? Karena bisa jadi kurang ikhlas. Karena kalau seandainya kita ingin dihindarkan dari hal buruk, kita harus ikhlas. Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Oke, kita lanjut kisahnya. Ternyata Nabi Yusuf tidak mau ya. Jadi tadi di awal di kamar bareng-bareng, ditutup semuanya, ternyata Nabi Yusuf tidak mau. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Kabur. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin. Maka mereka berdua pun berlomba menuju pintu dan sang wanita ambil bajunya kemudian robek. Para ulama mengatakan bahwa robeknya itu dari atas sampai bawah. Wal fa ya sayyidaha ladal bab. Dan sang wanita mengoyak bajunya dari belakang. Kemudian lari, Nabi Yusuf kabur sampai depan pintu. Ternyata siapa yang ada di depan pintu? Ada yang tahu siapa yang ada di depan pintu? Siapa? Suaminya ada di depan pintu. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ada suaminya, kaget nih berdua. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Maka ketika ketahuan dengan suaminya, maka sang wanita ini, istrinya mengatakan, apa balasan bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu kecuali dia harus dipenjara atau dia dapat azab. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara konsekuensi meninggalkan maksiat adalah meninggalkan lokasi maksiat. Di antara konsekuensi meninggalkan maksiat adalah meninggalkan lokasi maksiat. Mungkin teman-teman sekalian, jamaah sekalian ingat kisahnya seorang yang membunuh 99 orang. Disuruh ngapain? Disuruh hijrah, tinggalkan tempat maksiat. Begitu juga kita, kalau seandainya kita kecanduan maksiat lewat media sosial, berarti tinggalkan apa? Tinggalkan HP atau media sosialnya? Kalau HP sulit kayaknya. Tinggalkan media sosialnya, hapus. Kalau seandainya kita berada di kantor, ternyata di kantor itu banyak maksiat, tinggalkan kantornya. Hijrah. Maka dan di sini pelajaran penting, di antara konsekuensi meninggalkan maksiat adalah meninggalkan lokasi maksiat. Yusuf tidak tahu sampai kapan dia akan bertahan menghadapi rayuan dari Zulaikha yang terus-menerus merayunya. Maka cara terbaik adalah setelah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, segera meninggalkan lokasi maksiat tersebut. Maka Yusuf pun pergi berlomba menuju pintu untuk keluar dari kamar tersebut. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Baik, kita bahas satu persatu. Ketika sang istri ini menemui suaminya, apa yang dikatakan? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Wahai suamiku, apa balasannya orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu? Kecuali di penjara atau diadab, katanya. Ingat, ternyata dan ini menunjukkan bahwa sang wanita sangat cerdas dan sudah mempersiapkan segalanya.
Dan ini menunjukkan bahwa sang wanita sangat cerdas dan sudah mempersiapkan segalanya. Kalau saya ketahuan sama suami, apa yang saya katakan? Apa yang akan dia ucapkan? Karena biasanya orang kalau ketahuan berbuat maksiat, pasti freeze, maksudnya kaget. Tapi dia tidak kaget, tenang. Dan dia mengatakan kepada suaminya, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su." Apa yang engkau lakukan kalau ada orang berbuat jelek kepada keluargamu? Tapi lihatlah bagaimana sang wanita yang dengan cerdas langsung membalikkan fakta. Ternyata dari dulu. Seolah-olah Yusuf yang ingin menggodanya, yang ingin mencintainya, dan dia menuntut apa balasan bagi orang yang ingin berbuat demikian. Ini sangat pintar, ya. Zulaikha itu sangat pintar membolak-balikkan fakta. Yang tadinya dia ingin Yusuf yang jadi korban. Ternyata Yusuf membela diri. Dia bilang ke suaminya, "Ya rawadatni an nafsi." Dia yang merayuku dulu katanya. Dia dahuluan merayu saya, menggoda saya. Akhirnya ternyata di sana ada seorang saksi. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada saksi dari keluarga sang menteri ini. Saksi ini mengatakan, "In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin." Jika baju Yusuf robek dari depan, berarti Nabi Yusuf yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju itu robek dari belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Ternyata bajunya robek dari mana? Belakang atau depan? Belakang. Apa kata suaminya ketika dia melihat ternyata robek dari belakang? Inna kaidahunna azim. Sungguhnya tipu daya para wanita itu besar katanya. Ternyata zaman dulu ya, zamannya sudah zaman dulu ternyata tipu daya wanita itu sangat besar. Innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian para wanita. Sungguhnya tipu daya kalian adalah besar. Ternyata sudah zaman dulu. Dan suaminya ini sadar kalau istrinya berdusta. Maka dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai istriku. Sungguh besar tipu daya makan engkau dalam hal ini." Oke, sebelumnya siapa saksi ini? Jadi ada khilaf di antara para ulama untuk meningkas waktu. Yang lebih kuat adalah yang menjadi saksi adalah orang dewasa yang bijak dari keluarganya sang wanita. Jadi yang menjadi saksi bahwa kalau seandainya sobek bagian belakang, maka wanita inilah yang bohong. Maka itu yang mengatakan adalah keluarga dari sang wanita. Kira-kira ketika sudah terang benderang faktanya ternyata suaminya tahu kalau Nabi Yusuf kalau wanita inilah yang menginginkan Nabi Yusuf. Semua terbukti melalui buktinya robekan baju, maka Al-Aziz mengatakan kepada Yusuf, "Yusuf, a'rid an hadza." Wahai Yusuf, udahlah, berpaling dalam hal ini, lupakanlah. Seakan-akan sang suami menyuruh Yusuf untuk melupakan perkara ini, tidak perlu lagi diperpanjang, udah. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Wastaghfiri li dzambik, innaki kunti minal khati'in." Wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang bersalah. Kalau antum jadi suaminya, apa yang antum lakukan? Hah? Antum dapat wanita cantik ini, barang bagus. Tapi ternyata suaminya cuman suruh istrinya minta maaf, minta ampun. Wastaghfiri li dzambik. Makanya di tafsir Al-Qurtubi dikatakan, ini suaminya kurang cemburu gitu. Makanya kenapa wanita ini berani menggoda Yusuf, karena sebenarnya suaminya itu kurang cemburu. Dan salah satu yang menghalangi istri itu bisa leluasa mengundang laki-laki atau dia bisa bermaksiat itu ketika suaminya memiliki sifat cemburu yang kuat. Perhatikan di sini, sang suami menyuruh istrinya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan ini salah satu dalil disyaratkan oleh para ulama bahwasanya bangsa yang didatangi oleh Yusuf di Mesir waktu itu adalah suatu bangsa yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Baik, apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Ternyata kabar ini tersebar di Mesir. Tersebar. Jadi gosipnya ibu-ibu zaman itu.
Ternyata zaman dulu sudah ada gosip ya. Zaman sebelum Fir'aun itu sudah ada gosip. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Wanita-wanita itu pada ngobrol di kota-kota. Istri Al-Aziz ini merayu pembantunya untuk menyerahkan diri kepadanya. Qad syaghafaha hubba. Sungguh cinta kepada pembantunya telah merasuk hingga ke relung hatinya. Innala naraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihatnya dalam kesesatan yang nyata. Oh, para wanita ribut ya di Mesir. Ternyata dia bilang ini bukan itu yang diinginkan. Bukan ingin menjelek-jelekkan Zulaikha ternyata, kata para ahli tafsir. Apa yang diinginkan? Allah menyebutkan bahwa tatkala Imratul Aziz mendengarkan tentang pembicaraan gosipnya para wanita itu di Mesir, Allah menyebutkan falamma sami'at bimakrihinna. Maka tatkala dia mendengar tentang makar mereka. Jadi gini, saya bacakan tafsir As-Sa'di, dia mengatakan karena para wanita itu berbicara menjelek-jelekkan Zulaikha, namun sebenarnya di balik ucapan mereka, di balik ucapan para wanita-wanita ini, mereka ada maksud yang tersembunyi. Ada yang tahu maksud tersembunyinya apa? Ternyata mereka penasaran ingin melihat juga Nabi Yusuf. Ternyata sudah zaman dulu seorang wanita mengungkapkan yang sebenarnya bukan itu tujuannya. Ternyata dari dulu ternyata ya. Kamu mau makan apa? Terserah. Begitu kita datang pengen makan bakso, ya saya tidak mau gemuk. Ya, ternyata zaman dulu itu gosipnya apa, maunya apa, itu beda ternyata. Jadi ini ulama tafsir mengatakan demikian. Namun sebenarnya di balik ucapan mereka ada maksud tersembunyi, yaitu ingin melihat Nabi Yusuf. Mereka sengaja menjelek-jelekkan Zulaikha agar diundang sama Zulaikha, ingin penasaran bagaimana Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaikha mengundang para wanita-wanita yang gosip tadi. Dia menyiapkan tempat duduk yang bersandar, tidak tegak dan tidak tidur, dalam posisi yang bersandar. Muttaqiina fiha 'alal araik. Kemudian tiba-tiba sementara mereka sedang asik ngobrol, Zulaikha bilang, "Yusuf, lewat." Akhirnya Nabi Yusuf lewat dan mereka ini sedang motong-motong makanan, buah ya. Sebagian ulama mengatakan buah. Akhirnya ketika lewat, sekali saja di hadapan para wanita yang sedang kumpul itu, semua wanita akhirnya terperana melihat Nabi Yusuf lewat. Kemudian dia mengatakan, "Falamma ra'ainahu akbarnahu." Maka tatkala melihat Yusuf, mereka histeris karena ketampanannya. Sama seperti sekarang, orang lihat artis-artis Korea, histeris. Padahal tidak ada apa-apanya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lebih tampan. Dan mereka melukai tangan-tangan mereka sendiri. Dan mereka berkata, Maha suci Allah. Qulna hasya lillah. Maha suci Allah. Ma hadza basyarun. Ini bukan malaikat. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia katanya. Karena saking tampannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian tatkala Zulaikha melihat para wanita ternyata juga terpesona, dia ngomongin Zulaikha dari belakang, ternyata mereka juga terpesona dengan Yusuf, bahkan menggoda-godanya juga. Maka dia pun berkata, Zulaikha berkata, "Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi." Itulah dia orang yang kalian celah. Kau celah saya pengen sama dia, ternyata kalian juga mencintainya. Seolah-olah Zulaikha berkata, kalian ini baru lihat Yusuf 1 menit, baru lihat Yusuf 5 menit, sudah seperti itu. Bayangkan kalau setiap hari bertahun-tahun, maka bagaimana mungkin aku tidak tergoda katanya. Maka di sini Zulaikha sudah tidak perlu malu-malu lagi mengungkapkan cintanya kepada Nabi Yusuf. Kemudian Zulaikha mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dengan benar-benar merayunya, tetapi Nabi Yusuf tetap bertahan, tidak tergoda. Namun ternyata rayuan Zulaikha tidak berhenti di sana. Dia masih terus merayu dan mengancam, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Dan kalau kau sungguh jika dia tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan, maka aku akan penjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Kalau kita, ya ini darurat ini. Daripada saya di penjara.
Kan ada kaidah Ustaz, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan hal yang haram. Oh, kalau kita mungkin ya. Apalagi ada kepengen-kepengennya, ini wanita cantik depan ini. Tapi Nabi Yusuf beda kelas memang. Apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Yusuf berkata, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ingat, lihat nih. Ahabbu ilayya mimma yad'unani. Kalimat ini jamak, berarti bukan hanya Rayon Zulekha yang goda dia. Banyak wanita tadi yang lihat, dia juga godain Nabi Yusuf. Bayangkan gimana kalau kita posisinya itu. Apa kita akan mengatakan, ya Allah, saya lebih mending di penjara daripada turut dengan godaan mereka? Sulit sekali. Bahkan sebagian orang cerita, Ustaz, saya sangat sulit, gak usah digoda, berhenti menonton film-film yang tidak. Itu sebagian orang ngaku sulit sekali, Ustaz. Saya sudah berhenti, ini lagi, tergoda lagi, berhenti, pengen lagi. Itu saja film. Gimana kalau realitanya? Bagaimana kalau dia dikasih muka yang tampan? Itu kan lebih repot lagi. Tapi Nabi Yusuf tidak. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Dan Yusuf berdoa, dan ini senjata kita. Bahwa senjata seorang mukmin adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum berada dalam keadaan susah, jangan pernah menyandarkan kepada diri kita. Kita ini lemah. Dan salah satu di antara doa zikir pagi dan petang, Allahumma wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah engkau wakilkan perkara apapun walaupun sekejap mata. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berada dalam ujian yang sangat berat, ujian wanita cantik, dia mengatakan, wa illa tasrif aini kaidahun. Ya Allah, jika engkau memalingkan aku dari tipu daya mereka, tidak memalingkan aku dari tipu daya para wanita ini, asbu ilahinna, niscaya aku akan cenderung fitrah, niscaya aku akan cenderung kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan saya menjadi orang-orang yang jahil, menjadi pelaku maksiat. Makanya di antara kita, kalau seandainya kita terjatuh ke dalam maksiat, atau kita ingin berhenti dari maksiat, kita jangan, saya akan berhenti besok dengan melakukan ini dan melakukan itu. Tidak. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah ma'adallah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Kita berdoa sama Allah. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara karena wanita ini. Tapi setelah itu berbuah manis. Beliau mendapatkan jabatan. Yang pada intinya pada kajian ini, bahwa Nabi Yusuf cara menghadapi godaannya adalah dengan banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun godaan, setiap manusia pasti punya maksiat yang tersendiri kadang-kadang. Imma itu di media sosial, apakah dia membuang waktunya, kita minta pertolongan kepada Allah. Atau dia mencintai istri tetangganya tapi dia tidak bilang-bilang, kita minta pertolongan kepada Allah agar dijauhi hal tersebut. Ini fakta terjadi. Dan beberapa kali kami dapat konsultasi atau dapat pertanyaan, disuruh berhenti kita. Beberapa kali kami dapat pertanyaan, bagaimana dia suka dengan suami orang. Repot. Ustaz, gimana Ustaz? Saya suka dengan suami orang, gimana caranya? Kalau seandainya dia, dan yang bisa mencabut semua itu adalah kita harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun itu maksiat yang kita lakukan, kalau ingin berhenti, pertama kali yang kita datangi adalah Allah, kemudian kita berusaha dan melakukan ikhtiar. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.